anak yang bersangkutan itu dibawa ke Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan untuk diurus lah, dirawat ya dan lain sebagainya. Tolong Bu, saya mohon Bu, saya sujud di kaki Bu, jangan bawa anak saya Bu. Kata dinas sosial dibina, tapi kalau di sana cuma makan tidur, makan aja pakai piring yang kayak stainless itu dilempar. Udah kayak maling. Saya Ida Royani, mohon katanya pingin dibawa sama Ibu Nopi, tolong disampaikan ya. Monster People. Bagaimana bersama Nyonya Mamang. Dua tipe mangkok. Always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. 5 hari sudah berlanjut perihal 10 anak Teh Novi atau anak asuh Teh Novi lah kan kalau kata Dinsos anak asuh gitu kan, yang dibawa sama Dinsos belum ada titik terang ya Santuy People ya, jangan sampai hilang dari permukaan, ini mah ditolong ya, dititip ya, karena entah kenapa kok aku agak mencurigai ini mau diemin terus biar menguap kasusnya gitu. Biasanya sebuah kasus begitu naik besoknya ada respon gitu kan sampai clear, ini nggak terlalu banyak respon awal-awal justru dari pihak Dinsosnya klarifikasinya via artikel doang. Sampai ada kemarin baru ada nggak tahu ini bisa dibilang klarifikasi atau cuman keterangan dari wali kota kalau nggak salah ya, wali kota Tangerang kalau nggak salah ya, nanti kita lihat juga, yang mengomentari soal masalah ini, memberikan keterangan yang menurutku kayak apa sih ini gitu, apa sih bingung aku tuh. Langsung aja kita mulai nih. Yang pertama kita buka dari ini nih. Luncur. Cus. Nyoh. Ya. Menolak lupa video dari duta prosedur yang viral yang lagi diburu-buru oleh para netizen. Apa sih akun sosmednya? Ini mending kita ingetin lagi Jagi People. Play. Tapi pelajaran ya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Iya. Dan harus melibatkan pemerintah. Jadi nih ya Santuy People, sekarang di TikTok semua beredar meme-nya dia gitu kan. Banyak yang nge-counter ngebalikin kalau memang untuk mengasuh butuh sesuai prosedur, yang harus saklek harus sesuai prosedur. Apakah langsung ngambil paksa itu udah sesuai prosedur gitu kan maksudnya? Dia juga apakah melakukan sesuai prosedur, nggak ngerti juga. Mending kita langsung ke nextnya karena ini pembukaan meluncur. Masalah kasus Teh Novi dan Dinsos juga ditanggapi oleh Rian Fahardi ya, Presiden Genjet Ceki Pepli. Emang boleh rawat bayi dalam jumlah banyak tanpa legalitas? Yang terhormat Dinsos, emang boleh tiba-tiba jemput paksa bayi-bayi dengan membawa rombongan orang yang sangat banyak dalam keadaan gerasa gerusu, padahal azan maghrib lagi berkumandang? Pertanyaannya, kemana aja selama ini? Kemana aja saat Novi merawat bayi-bayi dari ODGJ, mulai dalam kandungan sampai dilahirkan menggunakan uang pribadinya? Apa pengen dapat awarding juga kah? Berujung klarifikasi bilangnya jangan termakan provokasi. Nah, Indonesia sebagai negara hukum, setiap hal pasti ada aturannya. Gue sangat setuju dengan poin itu. Tapi setidaknya kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya sedang dilakukan oleh Novi, ini jika memang terdapat sindikat-sindikat yang dirasa kurang tepat, ya sebagai pemangku jabatan dan kebijakan harusnya bisa memberikan arahan yang jelas. Kita butuh lebih banyak sosok inspiratif yang inisiatif untuk bersama membangun Indonesia. Bahkan mulai dari hal-hal yang sering dilupakan. Salah satunya pelayanan terhadap ODGJ ini. Harusnya pemerintah dari pihak-pihak atau aktivis yang concern dalam suatu isu tertentu, ini bisa bergandengan saling bahu-membahu. Bukannya malah mementingkan ego masing-masing agar menjadi si paling. Bahkan tak jarang tanpa adanya ketulusan membantu. Bagaimana kalian melihat ini? Debat tetap pakai adab. Itu Nyong, klarifikasi awal-awalnya hanya via artikel, nggak ngomong langsung gitu. Kemana tuh puluhan orang yang ikut ngegeruduk gitu kan, seakan-akan orang jahat aja gitu sampai sebanyak itu ngegeruduknya, ya nggak? Mana tadi kan dibilang juga waktu itu juga kita lihat video live-nya menuju maghrib gitu. Tolonglah gitu, ini ada lagi nih sebelum kita sikat komen-komen, ada lagi nih meluncur. Ada konten kreator Didit Jumbe, aku kira Jimbe.
Jumbe. Ada Didit Jumbe ya itu Jumbe. aku selibet mulu ngomongnya. Ini kan menanggapi klarifikasi pertama dari pihak Dinsos melalui artikel ya. Katanya Dinsos Tangerang tuh himbau tak termakan provokasi Pratiwi Novianti nangis minta kembalikan anak asuh. Gila anjir, sadis banget sumpah. Jadi berarti yang aku tangkap ya, si Dinsos ini menganggap tangisan Mbak Pratiwi itu atau tangisan Teh Pratiwi Novianti itu adalah sebuah provokasi. Aduh anjir, itu bukan provokasi, itu hal yang apa ya, naluriah seorang ibu nih yang anak-anaknya dibawa paksa itu nangis histeris kayak gitu, lemes, sesegukan gitu. Itu bukan provokasi anjir. Kalau enggak gini deh, anak-anaknya para petugas Dinsos yang datang itu diambil paksa, nangis nggak? Nanti kalau udah nangis bilang jangan memprovokasi. Sumpah, untuk ukuran di bagian sosial tuh jiwa sosialnya tuh kurang gitu. Jadi ibaratnya, aduh anjir ini bahaya. Bagian sosial yang kurang mensosialisasi. Apanya gimana gitu ya? Karena mana sosialisasinya gitu, kok tiba-tiba langsung eksekusi. Sosialisasi, peringatan, baru eksekusi. Setahu aku ya, itu namanya, itu prosedurnya ya. Ya tapi kan nggak semua harus sesuai prosedur gitu kan. Atau prosedurnya beda mereka. Oh beda ya. Beda sendiri. Oh giliran rakyat prosedurnya pusing gitu, banyak gitu. Kalau dia prosedurnya langsung ambil hak gitu. Prosedurnya KA. Apa KA? Rumah aing gitu kan. Tolonglah. Tapi biar lebih update kita lihat tanggapan konten kreator nih ya. Konten kreator yang menanggapi soal klarifikasi dari apa ini nggak kebaca? Dinsos Tangerang, ceki people. Play. Saya baca berita pagi hari ini ya. Dinsos Tangerang himbau tak termakan provokasi Pratiwi Novianti. Nangis minta kembalikan anak asuh. Waduh, Bapak Ibu Dinsos Kemensos yang saya hormati ya. Bukan tangisan Mbak Pratiwi itu yang bikin kami masyarakat ini terprovokasi, tapi tindakan Bapak Ibu itu yang bikin masyarakat emosi. Ya kan? Nah, saya heran Pak dengan Dinsos dan Kemensos ini ya. Di luar sana masih banyak anak-anak terlantar, ribuan anak-anak terlantar tuh yang di pinggir-pinggir jalan, ikut ngemis segala macam tuh. Nah mungkin anak-anak tuh siang malam Pak berdoa ya untuk dijemput oleh Bapak Ibu Dinsos dan Kemensos ini, tapi tidak pernah itu Bapak jemput, Ibu jemput ya, Ibu biarin Pak ya gitu. Nah ini malahan anak-anak yang sudah dirawat, ya sudah gemoy-gemoy, gemuk-gemuk, sehat, dirawat di yayasannya Pratiwi Novianti. Nah itu malahan Bapak Ibu jemput, ya kan? Nah jadi kan aneh, bertanya-tanya masyarakatnya ada apa dengan Dinsos dan Kemensos ini ya? Nah itu ya, sudahlah balikkanlah anak-anak itu ke Pratiwi Novianti itu ya, biarlah dia merawatnya. Nah kalau masalah izin, bantu dia ngurus izinnya. Jangan datang bergerombolan seolah-olah kamu yang paling ngerti prosedur dan segala macam ya kan. Kena banget. Nah itu, iyalah. Itulah komen saya, semoga anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang sukses ya, dan tidak ada lagi di Indonesia ini anak-anak terlantar. Tolong tuh dicatat Bapak Ibu Dinsos atau Kemensos ya. Assalamualaikum. Dia udah susah nanam mupuk ya nggak, nungguin sampai akhirnya bisa lahir dengan selamat, sehat, gemuk-gemuk gitu kan, bagus-bagus, bersih-bersih, main comot aja gitu dengan alasan harus sesuai prosedur. Nih dari masih kandungan itu harus, kalau mau dicomot mah tuh tolonglah. Heran sih aku mah gitu. Daripada nih space tempatnya tempat ya berarti space-nya dipakai buat anak yang udah terurus, mending ambil tuh yang masih yang belum keurus tuh kan katanya ini kan anggapannya nih aku nganggapnya iya nih kurang, jadi space-nya masih banyak, ambillah yang inilah gitu kan. Susahnya gini, sebenarnya sederhananya gini, dari reaksi masyarakat itu banyak yang kontra dengan tindakan Dinsos ya nggak? Banyak yang kontra. Bukan berarti reaksi netizen 100% benar, enggak. Cuman begitu ada reaksi dari masyarakat nih, harusnya mikir dulu nih, kok reaksinya negatif ya dari para masyarakat ya gitu. Koreksi diri, bukan malah bilang jangan termakan provokasi. Nggak cuman ini, ada lagi nih wadidaw. Just ngasih keterangan lagi, yayasan milik selebgram yang rawat bayi belum terdaftar. Lah terus itu piagam fungsinya apa? Kan nggak ada, kemarin nggak ada fungsinya. Iya, berarti itu kan piagam dari
Kota Tangerang kalau nggak salah, acara apa gitu, juara 3. Berarti maksudnya dari pas awal piagam itu, perlombaan itu harusnya diomongin gitu, kalau memang nggak terdaftar gitu jangan dikasih piagam segala macam. Kan secara nggak langsung lu mengakui bahwa keberadaan itu benar dan membantu gitu. Yes, betul. Giliran kayak gini, belum terdaftar, ayo belum dulu. Nah, sekarang nih kalau logikanya ya Mang ya, kalau misalnya kan udah apa sih, ada event, bukan event sih, apa sih itu yang pokoknya ada kegiatan itu lah ya. Ada kegiatan sosial. Iya, kegiatan sosial. Yes. Terus pasti kan sebelum, oh ini bagus nih gitu kan, pasti kan sebelum cetak piagam itu pasti ditanya dari mana, yang mana, datanya apa gitu dong. Apakah berarti selama ini kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip pemerintahan itu yang memberikan hadiah piagam-piagam kepada para pesertanya itu adalah formalitas belaka? Bisa jadi. Gitu. Maksudnya ke depan mah tetap berjuang sendiri beliau gitu. Siapapun itu yang menang piagam hanya dipajang saja gitu kan. Dijual pun mungkin nggak bisa gitu. Ya mungkin waktunya. Oh, iya bener. Waktunya. Biar ngucur. Kepepet waktunya kali ya. Nggak cuma itu Nyo, ada lagi meluncur. Nih Nyo, ini sejujurnya memang ragu karena ada backsound yang dipasang ya gitu kan. Tapi di sini menarik nih, kalau memang berkas kami kurang lengkap, tolong arahkan kami ini langsung diposting sama Mbak Pratiwi Novianti atau Teh Pratiwi. Juga dia langsung mengucapkan kalau memang salah ya gue minta maaf, kalau memang berkasnya kurang ya bimbing gitu. Gue nggak tahu. Iya. Kan Dinsos yang memang lebih paham di bidang-bidang itulah. Aku juga nggak ngerti sebenarnya fungsinya apa kan buat mereka, kali ya buat pendata atau kayak gimana nggak ngerti. Toh yang terlantar masih banyak juga. Oke, lanjut balik lagi. Dia harusnya ngasih info. Merangkul balik lagi, aku bilang sebenarnya idealnya ya menurut Mamang ya udah ada nih sebuah yayasan, oh kurang lengkap, di brief segala macam biar lengkap, abis itu cukup monitor toh. Iya, toh juga nggak minta dana ke Dinsos kan? Nggak minta gitu. Ini nggak usah dipakai karena lagu takut kena copyright claim. Ini kita ke lihat yang ini nih, meluncur. Cus. Kemarin mungkin ada banyak netizen yang kelewat karena videonya kan panjang ya, yang dari Tenovi ini dipotong langsung sama Tenovi perihal nih loh, emak atau ibu walaupun ngamuk-ngamuk tapi ketika udah habis udah habis cara gitu demi anaknya, dia bilang gue kalau perlu gue sujud, bener dia ngomong di sini. Ceki people. Play. Saya nggak mau anak saya dibawa. Saya nggak mau Bu anak saya dibawa. Tolong Bu, saya mohon Bu. Saya sujud di kaki Bu. Jangan bawa anak saya Bu. Jangan Bu. Nggak bisa terlalu panjang karena ada lagu gitu, tapi bisa kita dengar cuplikannya sedikit karena awalnya keras gitu, cuman at the end gitu kan si Tenovi begitu yang aduh udah pasrah, bener-bener nggak mau, kayak nggak apa-apa dah, gue buang gengsi, gue buang malu, gue sujud depan lu gitu demi kayak gini gitu. Jangan dibawa, balik lagi jangan dibawa, kalaupun memang perkara dokumen gitu. Iya, ya udah tinggal diurus dokumennya yang dibawa aja. gitu. Ini kan kesannya kayak bayi ini nggak terawat, apalagi setelah ngedengar klarifikasinya nanti nih kita denger ya. Iya. Kayak kesannya nggak kerawat banget, kayak kesannya si Tenovi ini penjahat banget gitu. Iya, sama ini Mang, kalau misalnya memang masalahnya itu di berkas-berkas yang nggak lengkap atau gimana, bukannya lebih gampang ngurusin berkas daripada ngebawain bayi satu-satu? Itu dia Nyo, makanya aku curiga ada U di balik B. Karena responnya juga lama nih, aku bener-bener curiga kalau ini kayaknya mau dibiarin nguap aja deh gitu. Makanya untungnya tadi waktu ngeliat FVP, banyak juga yang nge-stitch, yang komentarin. Terus dari si Tenovinya juga setiap hari dia selalu nge-repost, nge-up, balik lagi biar tetap ada di permukaan gitu. Nah yang aku heran kenapa nama-nama besar masih belum ada yang bergerak nih. Sudah kalau kita kawal nih udah 5 hari nih berjalan nih. Why? Nio, kalau si Tenovi ibaratnya kinerjanya nggak bener, nggak mungkin ada ini meluncur. Nih dari Kiki Fadil, tolong viralkan, sampaikan ke Bu Pratiwi Novianti. #ODGJ tindakan kemanusiaan, yuk bantu share dia. Minta tolong diviralin, buat disampein ke Teh Novi, bukan ke Dinsos. Gitu. Iya. Coba logikanya, coba tolong ya sampai sini nangkep dong. Ini kayak gimana videonya, cek people. Play. Bu Novi ini Ibu Nani dari Desa Giri Mukti, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jabar, Jawa Barat. Nyungkeun dipangnyanakeun, dipangobatankeun ieu putrana Neng Ida Royani. Sok eta teh sih Bang. Iya itu tah. Oyong
di hoyong sembuh, hoyong damang cenah ya. Yang sembuh sehat. Kepada netizen semuanya yang ada di sini, tolong di-share, tolong disampaikan ke Ibu Nopi. Nah, ini Ibu Nani, putranya Ibu Teh Ida Royani. Mohon katanya pingin dibawa sama Ibu Nopi, tolong disampaikan ya buat para ketiga ini, tolong disampaikan, tolong di-share juga supaya nyampe, dipiralkan supaya nyampe ke Teh Nopi ya, Pratiwi ke Teh Pratiwi Nopi segera. Nah, mohon sok bunda nih serius ibu kandungna tuh nya pangnyanakeun barangkali abi sunawe Pangnyanakeun murang kali abdi ka ini cici aku. Ya guys. Bu Nopi. Aku cuma ngerti, guys, udah. Udah pokoknya intinya dia bilang minta Teh Novi tolong ini dibantu gitu, intinya mah garis besarnya minta tolong dibantu ya biar sehat itu. Biar ya ditangani tuh. Ini bergerak sendiri ya? Iya. Nggak mungkin si Teh Novi nyuruh orang gitu buat post ini, nggak mungkin. Ini bergerak sendiri dan pertanyaannya kenapa netizen lebih milih minta bantuan ke Teh Novi dibanding ke Dinsos gitu kan. Dinsos setempat, gak usah Dinsos Tangerang, Dinsos setempat gitu. Iya. Karena simple. Prosedur. Too much prosedur. Sulit. Kalau ke Teh Novi mungkin bukan dibilang gak ada prosedur, ada prosedur, tapi dia mengutamakan kemanusiaan gitu. Gimana caranya ini ditangani dulu nih, karena balik lagi dokumen tuh kan ibaratnya bukan benda hidup gitu. Ini gue ngurusin yang benda hidupnya dulu. Oke, sambil paralel berjalan deh gitu. Enggak yang harus dokumen dulu, minta tanda tangan ini, tanda tangan itu, nggak kesini begitu balik ya sudah meninggoy gitu. Wah, telat. It's all about humanity, bos. Tolonglah. Ini aja sebenarnya bisa dibilang apa ya? Tamparan gak sih? Iyalah. Warga lebih memilih minta bantuan ke swasta gitu dibanding ke negeri gitu. Ya balik lagi karena kinerja. Tolonglah. Ini kalau kayak gini mah aduh anjir. Iya itu aku gatel banget rasanya. Aku pengen komen, terus aku tag Dinsos gitu kan. Malah minta tolongnya ke Pratiwi Novianti bukan ke Dinsos gitu. Nggak bisa nyo. Karena disuspend. Apanya? Akun Dinsosnya udah disuspend rame-rame untuk Dinsos Tangerang ya. Oh iya? Di TikTok, di IG, kalau nggak salah Facebook gitu. Kalau nggak salah udah disuspend, di report rame-rame. Itu maksudnya tuh kayak gitu tuh harusnya jadi koreksi ya. Iya. Kenapa ya gue diserang ya? Kenapa ya, ntar dulu. Masalahnya kan gini, netizen mah contoh deh yang ada beberapa kasus yang lagi rame. Kalau memang dia kebagi pro dan kontra, ya kebagi aja pro dan kontra. Iya. Ini kan semuanya pro ke Teh Novi, kontra ke Dinsos. Harusnya mikir nih ada apa nih, what's wrong gitu. Tolonglah. Tambeng banget jadi orang tambeng. Nih mending muncul ke Instagram, luncur. Nyo. Ya. Jadi IG-nya ke Kemensos RI aja ya, karena ke Dinsos Tangerang kalau nggak salah udah nggak ada, udah disuspend. Udah disuspend gitu. Nah di Kemensos RI ini bisa kita lihat di postingannya yang terakhir yang digeruduk netizen. Yang dipin sebenarnya. Yes, yang dipin ya. Catat ya, ini layanan pengaduan bantuan sosial, disikat langsung. Ini baru 5 menit yang lalu nih ya. Iya. Remeh banget kerjaan Kemensos, hal-hal remeh yang dikerjain katanya. Kerja kalian apa? Gitu. Kenapa sih? Wah ini komplainan semua ya, lobang. Nih gimana pendapat Bapak tentang komentar netizen yang lagi viral saat ini tentang kemanusiaan gitu kan. Kerudung hitam muncul dong, banyak yang mau endorse tuh. Katanya dicari tuh di opening kita tadi tuh. Tapi iya. Biar gak senapsaran, meluncur. Ini dia ini ya. 19 jam yang lalu geger Dinsos Tangerang ambil paksa anak asuh YouTuber Pratiwi Novianti. Ada respon dari wali kotanya nih anehnya. Bukan dari Dinsos nih. Ceki people. Play. Diduga tidak memiliki legalitas yang jelas serta dokumen tidak lengkap dalam kepemilikan Yayasan Kemanusiaan, Bareskrim Mabes Polri dan Dinas Sosial Kota Tangerang ambil paksa 10 balita yang diasuh oleh YouTuber Pratiwi Novianti. Ia menangis saat anak asuhnya dibawa menuju sentra rumah penitipan anak Kementerian Sosial di Jakarta. Ini adalah video cuitan Pratiwi Novianti yang beredar di media sosial pasca penyebutan anak asuhnya oleh Bareskrim Polri, Kementerian Sosial dan petugas Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten Senin lalu.
Dalam cuitannya, Pratiwi Novianti mengatakan bahwa dirinya saja yang dibawa, jangan anak asuhnya. Diketahui penjemputan anak asuh Pratiwi Novianti dilakukan di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam video yang beredar di media sosial pribadi Pratiwi Novianti, sejumlah petugas memintanya menyerahkan anak asuhnya karena tidak memiliki legalitas yang jelas atau tidak bisa menunjukkan dokumen lengkap. Petugas langsung membawa ke-10 balita menuju sentra rumah penitipan anak milik Kementerian Sosial di Jakarta. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan Dinas Sosial Kota Tangerang hanya diminta untuk mendampingi Bareskrim dalam membantu anak yang bersangkutan dibawa ke Kementerian Sosial guna dilakukan perawatan. Informasi kita dapat informasi Dinas Sosial kita dari Kabareskrim, dari Bareskrim sama dari kepolisian. Jadi kita diminta mendampingi untuk anak yang bersangkutan itu dibawa ke Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan untuk diurus lah, dirawat ya dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini sudah ditangani, mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik. Sebelumnya, petugas dari Bareskrim, Kementerian Sosial Republik Indonesia serta Dinas Sosial Kota Tangerang mendatangi rumah yayasan milik Pratiwi Novianti. Mereka mengambil 10 balita asuh untuk dirawat sementara di rumah anak milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Aki Najili, CPM TV, Tangerang, Banten. Nih, aku mau nge-highlight yang ini nih. Nih, ini ya nih. Kita diminta mendampingi untuk anak yang bersangkutan itu dibawa ke Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan untuk diurus lah, dirawat ya. Anak dibawa ke Kementerian Sosial untuk diurus dan dirawat. Pertanyaan, emang itu nggak keurus nggak kerawat gitu? Kan itu udah keurus sama kerawat gitu. Iya. Untuk diurus dan dirawat, cari aja yang belum keurus dan kerawat. Masih banyak kok di luar sana. Kalau perkara legalitas dokumen, bawa aja tuh bener bawa emaknya gitu ya. Karena bocil-bocil nggak bisa, iya bocil-bocil nggak bisa ngurus dokumen, nggak bisa gitu. Kalau dibawa bocil-bocilnya nggak akan keurus tuh dokumen. Emaknya tuh bawa emaknya buat ngurusin dokumen, kurangnya di mana gitu. Tolonglah ya Pak, kalau dibawa tuh bocilnya tanpa diinfoin ke emaknya gitu kan, itu ya ada emaknya stres, kepikiran, boro-boro mau bener ngurusin dokumen gitu. Apa memang sengaja didesain biar nggak selesai nih dokumen gitu. Ini yo yang bikin aku pesimis, belum ada nama-nama besar dalam tanda kutip yang bisa akses ke sana ya gitu kan, yang apa ya, yang merespon, membantu, menanggapi case ini gitu. Itu yang bikin aku pesimis karena takutnya kemakan waktu, keburu menguap gitu takutnya gitu. Karena maksudnya takutnya netizen tuh kayak, ya Allah udah capek ngawalnya gitu, nggak direspon-respon juga sama mereka gitu. Nah, efek negatifnya, efek dominonya, Teh Pratiwi jadi nggak bisa produktif. Balik lagi yang kayak tadi contohnya yang minta bantuan. Mungkin kalau nggak ada masalah ini, video itu naiknya semalam, mungkin lusa udah di sana, udah ngebantu yang dari Garut tadi kan. Iya. Si Teh Novinya ya, karena ada masalah ini jadi kepending ya. Iya, kepending ya, mau gimana ya, kepikiran anaknya gimana, makan apa, gimana kerawat enggak. Oh, menarik, ada ini satu video yang katanya kesaksian dari orang yang pernah dibina atau tinggal di dinas sosial katanya ya. Tunggu, tapi sebelum meluncur ke sana, Mang, aku mau komenin masalah ini dulu yang tentang Bapak Wali Kota ini. Kan di sini kan jadi kayak terkesan membela dinsos banget gitu kan. Iya. Jadinya kayak negatif juga nih bapaknya gitu kan. Kebawa negatif. Kebawa negatifnya. Kalau seandainya, oh ya nanti coba saya cross check dulu ke bagian dinsosnya. Nanti terus jadi kayak mau mengusahakan membantu gitu. Mungkin masyarakat netizen Indonesia gitu mengapresiasi gitu. Iya benar. Jadi terkesan tidak ada upaya untuk membantu gitu, lebih ke ya udah ini gue take over, udah gue sita, udah selesai gitu kan. Iya. Tidak ada kayak upaya untuk membantu mendamaikan dan mengembalikan itu anak. Ya gimana lah, sepertinya sulit gitu layaknya. Ini meluncur ke kesaksian meluncur. Ya. Ini ada dari Lensagram ya. Ini pemulung diperlakukan seperti hewan katanya captionnya. Apa nih, ceki-ceki people? Play. Kata dinas sosial dibina, tapi kalau di sana cuman makan tidur. Makan aja pakai piring yang kayak stainless itu dilempar. Udah kayak maling. Padahal itu kagak maling kayaknya loh. Udah di dalam itu udah kayak seperti binatang. Iya, binatang udah. Jadi campur orang gila itu ada yang berak di tempat, kencing di tempat, itu kasih makan itu makan di tempat. Pokoknya kita yang waras stres. Kata iya sih kalau kayak gitu mah.
Jadi benar kalau misalnya Teknovinya jadi ketar-ketir gitu. Iya, apalagi ngelihat ini gitu kan. Iya. Karena enggak tahu ya, aku sih bukan mengiyakan ya, lebih ke statement si bapak ini ya, walaupun aku nggak tahu benar apa enggak, tapi aku lebih ke kayaknya masuk akal deh. Karena gini, untuk bisa ngurusin ODGJ, ngurusin orang gelandangan gitu ya, itu tuh butuh hati. Betul. Nggak semua orang bisa gitu. Betul. Kan. Aku nggak ngerti nanti gimana caranya untuk menerima pekerja-pekerja yang untuk mengurusnya, gimana mekanismenya. Karena kalau nggak pakai hati jatuhnya kayak gitu, kayak ngurus hewan. Iya. Sederhananya gini aja, banyak juga kan orang tua yang terlantar gitu, udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena balik lagi ngurusin itu tuh bener-bener butuh hati gitu, ngurusin orang gitu, ngurusin gelandangan yang bukan siapa-siapa kita gitu. Nggak gampang gitu. Jadi better tempatnya dulu aja kali yang dibina, baru ngebina. Iya, maksudnya baru ngebina orang-orang itu, kayak si pengurus tempatnya dulu aja kali yang dibina kali ya, gimana memanusiakan manusia gitu. Kayaknya Mang. Kayaknya. Ini mah harusnya Dinsos belajar ke Teknovi. Gimana cara nge-treatnya, gimana cara memperlakukannya. Memperlakukan sama nge-treat sama aja ya. Cara menyayanginya. Bener sih kalau di awal diinfoin. Ini mah hayal-hayal lain kita aja ya, yang bukan siapa-siapa ya gitu. Awal-awal diinfoin, Mbak kurang dokumen segala macam, ini urusin. Oke, kita bantu, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya Mbak harus memberikan seminar kepada pegawai-pegawai kita. Betul. Gimana sih? Jadi kita kerjasama. Aku ngebayangin kayak Pratiwi Novianti ex dinas sosial gitu kan, sebuah konsep konten kerjasama gitu kan. Iya. Naik, yakin nama di sosial naik dengan konotasi positif gitu ya, bukan naik dengan konotasi negatif kayak gini gitu. Iya. Jadi kayak bisa jadi kayak ini loh Mang, kalau aku nyebutnya kayak KKN gitu ya. Iya. Jadi kayak, tapi bukan Desa Penari. Bukan. Jadi kayak Teknovi langsung ke sana gitu kan. Jadi kayak bukan cuma seminar doang, maksud aku jadi kayak ngelihat nih gimana sih cara Teknovi nge-treatnya tuh, gimana cara menanganinya gimana. Seminar gitu. Plus pelatihan gitu kan untuk pegawai-pegawainya gitu kan. Coba tolong dibuka lagi mata dan hatinya gitu. Susahnya nggak sesuai prosedur soalnya. Anjir pusing sih, paling prosedur. Mending kita ke intermezzo dulu, abis itu ke Super Thanks meluncur. Sebelum ke Meng, kita ke intermezzo Pak Mo dulu yang katanya bikin haru, bikin sedih, ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan habis nelpon Fadil sama Dila, nanyain kapan mereka pada pulang. Katanya tanggal 30. Masih lama banget ya. Padahal udah kangen banget sama Dila, sama Fadil juga. Ya udah nunggu sampai tanggal 30. Banyak makasih. Assalamualaikum. Enggak, pertanyaannya dia ngelapornya ke netizen. Tadi habis telepon gitu dia laporan ke netizen. Ya Allah Pak Mu. Tapi lucu sih, maksudnya kalau misalnya kan selama ini kan kontennya Pak Mu kan diuploadnya sama Fadil doang ya. Betul. Lucu juga kalau misalnya Pak Mu punya TikTok sendiri, terus dia kayak ngupload aja kas. Jadi kayak mini vlog gitu. Kayaknya bakal lucu deh. Tapi kan gak sempet, Mamu fokus ini nge-push rank dia. Aduh Pak Mu, kangen sama anaknya, giliran ada diomel-omelin. Gua kepret lu, gua tonjok lu, giliran gak ada kangen gitu. Ya namanya orang tua ya Nyo. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Ya. Mungkin buat Nyonya dan sama satu people yang suka nonton One Piece tahu ini gaya ngumpetnya siapa yang kayak begini. Gayanya siapa? Tani Chopper. Gaya Chopper, coba ngumpet kayak gini coba. Terbalik Meng, badannya di sebelah sono. Iya. Ceki people. Play. Nggak mau ikut lomba makan kerupuk. Tapi kalau lombanya makan bakso, mie ayam, sate, seblak, martabak, wah, nasi goreng. lagu bahaya lagu. Intinya dia ngumpet lagi mantau. Cuman kan ya kebalik ya. Harusnya matanya doang yang begini. Ini matanya yang satu ketutup, sisanya badan semua di luar. Udah kayak Chopper. Udah kayak si Chopper, sumpah. Tolonglah Meng. Nyo. Ya. Satu lagi Meng deh, habis itu ke Super Thanks meluncur. Ibu ini bukan pingkan rambuh. Karena videonya begini, cek people. Play. Lari ngegondol makanan. Ini di luar negeri sih platnya beda tuh. Iya. Ada rumbai-rumbai kalau di luar negeri. Kenapa nggak ngerti kenapa harus begitu plat mereka? Aduh, kayak kucingku dulu.
bentukannya. Coba dipanggilin anak-anaknya tuh pasti kan? Kan? Dilepas udah makanannya. Nak, sini nak, makanan dateng. Padahal cuma sosis satu ya itu. Sosis itu kan? Yang bikin keren tuh ini baru dari emak nih. Iya. Dianya nggak makan gitu kan. Iya. Nunggu sisa anaknya ini. Makanya aku bilang bukan Pinkan Rambo gitu. Bukan gitu kan. Udahlah, kita menuju ke Saiteng tuh. Super. Thanks. Boleh. Cus. Nyo. Yes. Pertanyaan kita kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Rere 490, baru kelihatan lagi nih si Rere ini ya. Malam Nyomang, kangen banget lama nggak nongol di sini. Kemana wae? Bahasa Jawanya apa? Kemana wae? Kemana aja? Apa? Oh, bahasa Jawa. Neng di wae. Aku sedikit bagi-bagi buat Nyomang buat beli cilok. Wah, mantap, tepung terus. Sebenarnya tuh Mak Rido nggak sih cari nafkah buat anak-anaknya, kayak kesannya gimana gitu ya. Emang bener emak satu itu kelihatan playing victim banget, tapi gue curiga nih kasus biar namanya naik lagi. Tapi naiknya juga konotasi negatif agak sulit ya kalau kayak gitu. Masalahnya nggak jadi ke filter brand-brand yang mau masuknya gitu. Next ada Andika Pandu NR ya. Nyomang dapat update masalah Mbak jilbab hitam ngaku-ngaku dinsos dan juga ambil anak serta nuduh panti sosialnya Teh Novi ilegal. Ternyata Mbak jilbab hitam tersebut emang problematik. Pernah keciduk di program The Police Trans 7. Bukan yang itu kan. Yang itu kan yang headset saya. Ya gitu. Bukan, itu mirip doang anjir. Mirip doang gila. Yang Mbak hitam tuh di behel yang itu enggak, dari samping deh beda. Cuman emang mirip sekilasnya gitu doang. Dia pas ditilang gara-gara masuk ya itu tahu. Bukan. Kamu juga aku tunjukin kan nih. Tahu. The way. Kembalikan headset saya gitu. Bukan. Next ada dari Nur Hasana ya, numpang komen ya Mbak Rere, rasanya pengen ngajak gelut si Pinkan ya, kalau sampai anak digituin rela metong dan demi bela harga diri anak. Kalau ngerasa beban punya anak jangan doyan ngemprut blok. Blok. Ninyo disambut juga ada Nova Farah ya. Sedia obat sakit kepala dulu Nyomang sebelum ngebahas si ibu paling baik dan si paling menderita ini. Thank you Nyomang, sehat-sehat selalu ya. Amin. Kemarin udah dipijitin sama nyonya, pusing. Adi sambut sama Sindang Kapal Holong yang numpang nimbrung ke Nova Farah. Nyomang, karena saya cinta ibu saya percaya Michelle. Kirain mau ke arah Pinkan gitu ya. Iya. Anton Himura. Terima kasih Kak Nova Farah atas lapaknya. Selamat malam Nyomang dan semua sobat santuy yang paling inhere. Yes. Kelihatan sekali kalau ibu kandungnya menceritakan yang tidak benar sama sekali ke semua orang. Pusing, gitu. Udah segitu aja komennya. Takut makin emosi mah. Tenang, jangan lupa minum jus timun biar kolesterol nggak naik. WordPress ya, udah sering dengar anak durhaka kepada ortu dan contohnya banyak. Mungkin kali ini kejadian yang disebut ortu durhaka kepada anak ya. Ortu sampai bela mati-matian cowok yang melecehkan anaknya. Bisa dibikinin sinetron gitu. Rifki NCH. Izin lapaknya Kak Nova Farah, tulis cepat aja ini. Lagi migrain makin sakit kepala sama ibu-ibu ini. Next ada Tuan Nugroho, malam Kak Nova Farah numpang lapaknya untuk berkomentar. Begini nih, di saat anak butuh sosok ibu untuk bercerita tapi ibunya malah sok cuek. Lebih baik sih kalau saya bilang lebih baik Michelle itu dibiarkan tinggal sama papa kandungnya aja deh ya. Lebih terjamin Michelle merasa disayang sama papa kandungnya daripada sama papa tirinya diohe-ohe terus. Salam S3P buat semuanya. Nextnya Hendrik Donel. Numpang ngelapak ya Nyak Teh Nov katanya. Jika Mamang. Oke, kayaknya Mami Pinkan mah ya kena kepincut sama kepunyaan suaminya ya, dibanding lebih sayang sama anaknya gitu ya. Ya kalau kata Mami Pinkan sih genyel kumaha gitu. Genyal kenyal gimana gitu. Udah kepincut sama Manu sang suami ini menurut Hendrix Donel. Nextnya Cidayat, kalau ada yang bela Pinkan fix orang gila. Ya 1126 berarti nanti Nitya Prihatina.
Bener kan Nova, siapin obat mah sama hipertensi juga Mang. Aduh. Ya ampun, es mambo ini bikin komplikasi ya. Bener. Minimal diem kalau nggak bisa bela mambo. Ya, aku aja anak tetangga dilecehin, pengennya nampol bolak-balik, pengen aku injek si anunya. BTW nama mambo nggak baik kayaknya buat jadiin nama anak. F mambo sama P mambo contohnya. S. Itu pakai S. S ambo. Next ya Erin Cipta ya, numpang komen dikit ya Kak, cuma mau ngomong kalau ortu itu nggak harus yang ngundat atau mengungkit. Iya benar, itu memang sulit sekali ya. Lagian semua ibu juga melakukan hal yang sama kok. Rumang samu. Next ya Ferry Kayuditi Riani ya, begitulah. Iya benar Kak, ada ya emak somplak modelan gitu. Aku nonton podcast si Om Botak Baik yang emaknya sama anaknya, kayaknya kalau yang bisa dipercayai anaknya karena emaknya blunder. Iya, kayak tentara ke atas diikat ban pinggang diikat pakai sepatu. Ke bawah. Nextnya dari Cici Rizal ya. Pingkan ini ciri-ciri emak yang di FTP di Indosiar pas tua bisa jadi suami lu diambil emak lu cel katanya Maya. Ini mama yang bucin. Oh mungkin jadi ini ya jatuhnya Rozi dan Norma Risma. Nanti si Pingkan itu cocok jadi emaknya itu Rihanna Ana. Nextnya ada dari Ririn Kristiani. Nah bener banget Kak, aku aja merasa tersinggung apalagi anaknya si Michelle. Duh kasihan banget dia, bener kan. Padahal cuma pencitraan. Sulit banget sepinggan pencitraan doang. Dia CRM works. Sedih dan gak kebayang gimana hancurnya dan gontainya itu hati dan mental anaknya. Tapi pasti jadi orang yang lebih kuat buat menghadapi kehidupan yang kadang ngehe ini. Semangat Michelle, kamu hebat, kuat. Yes, semangat Michelle. Next Riki Abdurrahman. Maaf ya kalau aku lebih percaya Pingkan mabok. Kemana tuh klarifikasinya kalau Pingkan mabok mah gitu. Next Last of the Last ada dari 1, 2, 3 keren nih. Zep. Kuning people. Dia simple cuman thanks. Anytime. Ada oren akhirnya setelah udah lama gak ngeliat oren merah muncul dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di kawan sahabat ya, Sanyoyo dan Mamang adonan donat. Dua mangkok. Cabut dulu dan ciao.